Halo rekan-rekan, berjumpa kembali bersama saya di channel Tukang Jadi-Jadian. Di kesempatan video kali ini saya akan membuat sebuah pagar ya rekan-rekan ya. Nanti posisinya di sini untuk pagarnya itu memanjang sampai ujung sebelah kanan ya rekan-rekan ya. Ini pagarnya hanya sebagai variasi saja, bukan untuk pagar keamanan melindungi dari aksi kejahatan ya rekan-rekan ya. Hanya untuk variasi. Jadi nanti posisinya untuk mukanya nanti menghadap ke depan dan juga menghadap ke belakang. Jadi dilihat dari depan bagus, dari dalam rumah atau teras tetap bagus sebagai variasi. Untuk bahannya saya menggunakan Hololas Galvalum dari merek A+, dan kemudian untuk variasinya saya menggunakan A+ Plank atau list plank dari merek A+. Seperti apa bahannya? Langsung saja kita akan lihat dan kita cek ya rekan-rekan ya. Bahannya dari merek A+. Baiklah rekan-rekan, ini adalah bahan-bahan yang akan kita gunakan di kesempatan kali ini. Untuk yang pertama saya menggunakan A+ Galvalum Hololas, kemudian yang kedua saya menggunakan A+ Plank. Untuk yang pertama A+ Hololas Galvalum ini saya memilihnya karena akan lebih kuat dan tahan terhadap karat ya rekan-rekan ya. Kemudian untuk dimensi aktualnya adalah 35 mili x 35 mili. Untuk panjangnya 4 meter saya menggunakan tebal 0,45 mm supaya kuat. Kemudian untuk tekstur penampangnya ini rata dan halus ya rekan-rekan ya, sehingga lebih rapi kalau kita buat rangka pagar. Kemudian untuk bahan yang kedua saya menggunakan papan fiber semen ya rekan-rekan ya. Saya menggunakan A+ Plank ini rekan-rekan ya. Satu kemasan ini isinya adalah 5 lembar, panjangnya 4 meter. Nah ini saya akan jelaskan buat rekan-rekan, ada dua jenis ya rekan-rekan ya untuk A+ Plank ini. Yang pertama ini adalah yang polos, kemudian yang kedua adalah yang motif. Kalau yang polos ini benar-benar rata dan halus. Kemudian kalau yang kedua ini A+ Plank motif, ini ada teksturnya mirip kayu ya rekan-rekan ya. Dan A+ Plank ini aman rekan-rekan ya, karena tidak mengandung asbestos. Untuk kali ini saya akan menggunakan yang model motif ya untuk pagar kita. Baik, kita akan mulai saja untuk proses pembuatannya. Yang pertama, ini kita bereskan dulu ya rekan-rekan ya. Untuk lokasi yang akan kita pasang pagar seperti ini, tidak terlalu lebar untuk pagarnya. Pertama kita ukur terlebih dahulu ya kebutuhan untuk panjang dari pagarnya. Kemudian untuk tingginya nanti saya buat sekitar 70 cm saja, tidak usah terlalu tinggi. Kemudian langsung kita kerjakan saja ya rekan-rekan ya. Ini akan kita potong untuk A+ Galvalum Hololasnya menggunakan mata cutting wheel, menggunakan gerinda tangan. Ini kita pasang terlebih dahulu ya untuk mata potongnya. Kemudian kita kencangkan. Setelah itu kita ukur untuk hulunya seperti ini. Kemudian kita garis di bagian tandanya, kita garis di 4 sisinya ya rekan-rekan ya. Dan kemudian langsung kita potong saja. Oke, kita langsung potong untuk semua kebutuhan bahannya ya rekan-rekan ya, sehingga nanti kalau sudah siap kan kita enak tinggal membuat untuk perakitannya. Nah seperti ini sudah siap untuk semua bahan yang akan kita buat pagar, sudah kita potong. Selanjutnya kita akan buat pola untuk sisi kiri dan sisi kanan sebagai bahan sambungannya ya. Bagian tepinya kita buat pola dengan panjang 3,5 cm ya, seperti ini. Kemudian kita potong miring di sisi kanan, miring 45 derajat. Kemudian sisi kirinya juga kita potong miring. Kemudian untuk bagian tengahnya kita buat lancip dan kita potong separuh. Nah untuk sisanya kita tekuk ke bagian luar seperti ini 90 derajat. Nah seperti ini ya rekan-rekan ya. Dan hasilnya polanya seperti ini. Kita kerjakan untuk sisi kanan dan sisi kiri. Jadi sama ya kanan kiri untuk polanya. Dan ini saya sudah buat 2 batang untuk bagian kiri dan bagian kanan. Kemudian untuk bagian palang utamanya ini kita buat sekat-sekat coakan ya rekan-rekan ya. Untuk palangnya nanti dengan jarak 31 cm dan kita buat coakan dengan lebar 3,5 cm. Kemudian kita coak menggunakan gerinda tangan seperti ini, kanan dan kiri, satu sisi saja. Selanjutnya kita buka, kita luruskan sisi kiri dan kanannya dari bagian tengah seperti ini. Kemudian tinggal kita gunting ya rekan-rekan ya untuk sisa panjangnya. Nah ini kita gunting semuanya.
Dan hasilnya seperti ini rekan-rekan ya. Untuk tiap coakannya sudah kita buat dengan jarak 31 cm tiap jarak coakannya. Sekarang tinggal kita rakit, tinggal kita masukkan untuk palang yang pendek-pendek ini ke palang utamanya. Untuk memasukkannya gampang rekan-rekan ya, tinggal seperti ini kita masukkan secara biasa saja karena ukurannya sudah pas ya. Tadi coakannya 3,5 kali 3,5 cm, jadi ukurannya bisa pas. Nah seperti ini tinggal kita gabungkan dengan palang bagian bawah. Seperti ini kita balik ya. Untuk palang yang panjang ada 2 itu tujuannya nanti sebagai penyangga pagarnya ya rekan-rekan ya, sehingga bagian tengahnya nanti tertumpu di tembok bawah. Kita rapatkan seperti ini supaya ukurannya benar-benar bisa pas antara kanan dan kiri. Setelah itu tinggal kita pasang sisi tepinya yang tadi sudah kita buat sebelumnya ya untuk polanya. Ini untuk sisi sebelah kanan, kita pasang juga, tinggal kita masukkan. Dan untuk menguncinya saya menggunakan paku rivet. Sebelumnya kita bor dulu menggunakan mata bor 4,5 mm. Seperti ini, bisa kita pasang di mesin bor biasa ataupun bot cordless. Kemudian untuk paku rivetnya saya menggunakan paku rivet ukuran diameter 4 mm seperti ini supaya lebih kuat. Setelah itu kita siku dulu ya rekan-rekan ya, menggunakan penggaris siku seperti ini supaya benar-benar tegak lurus, dan kita langsung rivet di bagian sambungan pojoknya. Kita rivet di bagian pojok-pojok dulu ya sebagai pengunci awal. Kita paku rivet satu dulu, tidak apa-apa. Setelah itu selesai, kita tinggal paku rivet di bagian setiap pertemuan palangnya. Ini kita paku rivet satu pun nggak apa-apa. Seperti ini ya rekan-rekan ya, kita selesaikan untuk merivet semuanya. Setelah itu tinggal kita balik posisinya. Nah untuk sisi sebaliknya ini juga kita paku rivet semuanya. Oke rekan-rekan, ini sudah siap untuk rangka awal dari pagarnya seperti ini. Dan untuk pemasangan rivetnya juga sudah rapi, dan ini siap untuk kita cat. Tapi sebelum kita cat, kita bersihkan dulu ya rekan-rekan ya, menggunakan lap supaya jika ada kotoran atau noda-noda bisa bersih, sehingga nanti catnya bisa nempel dengan kuat. Untuk pengecatannya saya menggunakan spray ya rekan-rekan, spray gun seperti ini supaya nanti hasilnya lebih bagus. Kemudian catnya saya menggunakan sengkot ya rekan-rekan ya, khusus untuk galvanis dan baja ringan, sehingga tidak perlu kita pakai dasar dulu ya rekan-rekan ya, langsung saja kita aplikasikan tanpa cat dasar. Ini nanti akan nempel dengan bagus dan tidak mudah untuk ngelupas. Kita cat satu lapis terlebih dahulu ya rekan-rekan ya, satu lapis kita cat di semua bagiannya seperti ini. Kemudian setelah satu lapis lengkap, kita tunggu kering dulu ya. Kita tunggu kering sentuh sekitar setengah jam atau 30 menit ya rekan-rekan ya. Setelah itu kita lapisi untuk layer yang kedua. Saya menggunakan 2 lapis saja. Kalau rekan-rekan mau 3 lapis akan lebih bagus. 2 lapis pun sudah cukup. Hasilnya seperti ini rekan-rekan ya, sudah kering untuk pagarnya. Sekarang kita giliran kerjakan untuk papan fiber semen A+ plank ini ya rekan-rekan ya. Untuk memotongnya saya menggunakan mata potong keramik atau diamond wheel seperti ini, modelnya yang turbo supaya lebih tajam. Kita ukur terlebih dahulu rekan-rekan ya. Untuk kebutuhannya saya ukur sekitar 70 cm. Kemudian langsung kita potong menggunakan gerinda tangan. Tadi mata potongnya mata potong keramik yang turbo ya. Dan ini akan awet dan tidak cepat aus rekan-rekan ya. Serta pemotongannya akan lebih cepat walaupun memang agak berdebu sedikit, tapi tidak apa-apa. Yang penting cepat dan nggak capek juga ya rekan-rekan ya kalau menggunakan seperti ini. Oke, ini sudah terpotong semua ya rekan-rekan ya. Totalnya ada 16 lembar untuk A+ planknya. Kemudian setelah itu kita akan buat variasi di bagian pojok-pojoknya. Ini akan kita potong miring 45 derajat supaya nanti bentuknya tidak kaku ya rekan-rekan ya. Ini kita potong miring di bagian atas, kemudian bagian bawah juga. Jadi ada 4 bagian sudut yang kita potong miring seperti ini. Nah, kita potong di setiap sudutnya ya rekan-rekan ya. Jarak dari samping ini adalah 5 cm untuk potongannya. Oke, kita selesaikan rekan-rekan ya. Seluruh lembarnya ada 16 lembar yang harus kita potong.
Ini prosesnya memang agak cukup lama untuk pemotongannya karena satu persatu. Hasilnya seperti ini rekan-rekan ya, sudah terpotong semua. Sekarang kita akan lanjutkan untuk pembuatan lubang menggunakan mata bor 6 mm. Untuk bornya mata bor tembok atau yang lebih kuat ya rekan-rekan ya, karena ini kan papan fiber semen. Kalau menggunakan mata bor besi akan cepat rusak. Nah seperti ini kita langsung bor ya rekan-rekan ya. Ini sudah kita tentukan jaraknya tadi. Kita bor sebanyak 4 titik, 2 di atas, 2 di bawah, nanti untuk pemasangan di pagarnya. Baik, kita lanjut proses selanjutnya, yaitu kita rapikan ya rekan-rekan ya. Sisa potongan, kemudian ada bagian-bagian yang tidak rapi, kurang halus, kita rapikan menggunakan amplas seperti ini rekan-rekan ya, menggunakan grit 120 atau 240 juga sudah oke. Nah, kita rapikan bagian-bagian sisa potongannya, kemudian sisa pengeboran yang tidak rapi kita haluskan. Setelah itu kita sikat rekan-rekan ya, supaya debunya benar-benar hilang untuk proses pengecatan. Oke, sekarang masuk proses pengecatan ya rekan-rekan ya. Yang pertama kita gunakan cat dasar penetrating sealer ya rekan-rekan ya. Ini khusus untuk fiber semen. Ini saya menggunakan model kuas saja supaya hasilnya lebih maksimal, kemudian bisa meresap ke bagian pori-pori dari fiber semen ini rekan-rekan ya. Kita kerjakan satu persatu sampai selesai semua, kemudian kita keringkan ya rekan-rekan ya, kurang lebih sekitar 2 jam supaya benar-benar meresap untuk cairannya. Nih kita tunggu dulu sampai benar-benar kering. Dan setelah kering kita tinggal pengecatan warna utama ya rekan-rekan ya. Saya menggunakan cat fiber khusus untuk fiber semen ya rekan-rekan ya. Warnanya saya menggunakan warna cherry, jadi agak ke oranye kuningan ya. Nah seperti ini warnanya. Ini kita aduk dulu supaya rata. Setelah itu tinggal kita aplikasikan menggunakan spray gun. Saya menggunakan spray gun supaya lebih cepat saja ya rekan-rekan ya prosesnya. Kemudian kalau menggunakan spray gun ini akan lebih rata ya rekan-rekan, lebih cepat juga dan nggak capek daripada kita kuas satu persatu. Oke, seperti ini ya, kita susun dulu. Tadi sudah kita spray bagian samping, kemudian kita bagian belakang dulu rekan-rekan ya. Untuk bagian belakang dari apus plank ini kita cat terlebih dahulu. 1 lapis kita aplikasikan semua sampai selesai, kemudian nanti tinggal kita tunggu kering dulu, kemudian kita cat lapis kedua. Jadi ada 2 lapis pengecatan seperti ini rekan-rekan ya, untuk hasil pengecatan lapis belakang. Kemudian kita balik posisinya, kita akan kerjakan untuk bagian muka depan. Ini yang terlihat ya, jadi kita pengecatannya harus rapi rekan-rekan ya. Untuk bagian muka depan ini kita cat 2 lapis juga rekan-rekan ya. Yang penting rata untuk hasilnya. Ini lapis pertama, dan untuk lapis kedua ini hasilnya rekan-rekan ya. Hasilnya lebih pekat dan lebih terlihat mengkilap. Kalau kita lihat dari dekat, apus plank ini jadi kelihatan seratnya kayak kayu beneran ya rekan-rekan ya, mengkilap dan mirip banget dengan serat kayu. Saya suka sih rekan-rekan ya dengan motifnya dan warnanya ini, setelah kita cat benar-benar mengkilap. Baik, sekarang kita tinggal merakit untuk pagarnya. Untuk pemasangan rangka pagarnya saya menggunakan visor plastik seperti ini, ukurannya S8 ya. Kemudian untuk skrupnya saya menggunakan skrup dengan panjang 7 cm. Kita bor dengan mata bor tembok ya. Kita bor dengan mesin impact drill. Kemudian kita pasang untuk visor plastiknya di setiap lubang. Kemudian tinggal kita pasang untuk rangka utama dari pagarnya ini rekan-rekan ya. Ini sudah pas banget, kita buatnya sudah diukur pas, jadi bisa nempel dengan bagus. Kemudian tinggal kita skrup, nah seperti ini. Nah ini sudah kuat rekan-rekan ya, kita skrup di 6 sisi rekan-rekan ya. Nah seperti ini, bagian bawah juga kita skrup terhadap tembok bawahnya sehingga kuat banget. Seperti ini rekan-rekan ya untuk pemasangan pagar rangka utamanya. Selanjutnya untuk pemasangan apus planknya, saya menggunakan baut roofing dan mata shock roofing seperti ini ya. Pertama-tama kita posisikan dulu rekan-rekan ya di tengah antara rangka. Kita ukur 4 cm dan tinggal kita baut terhadap rangka utamanya.
Nah, seperti ini rekan-rekan ya, satu lembar ini kita baut sebanyak 4. Jadi ini benar-benar kuat ya rekan-rekan ya. Nah, seperti ini tinggal kita lanjutkan untuk pemasangan baris selanjutnya. Untuk langkahnya sama persis ya rekan-rekan ya. Kita ukur jarak, kemudian tinggal kita baut sejumlah 4. Nah, ini akan kuat dan rapi ya. Ini sudah sampai di bagian ujung, dan ini rekan-rekan ya hasil untuk penampakan bagian depannya. Ini baru bagian depan ya rekan-rekan ya, karena bagian belakangnya masih terlihat biasa saja. Ini bagian belakang juga akan kita tambah A+ plank lagi seperti ini. Jadi depan belakang nanti motifnya sama, mukanya juga sama. Jadi lebih rapi depan belakang ya rekan-rekan ya. Untuk pemasangannya sama persis ya rekan-rekan ya, tinggal kita posisikan A+ planknya itu posisinya pas, kemudian tinggal kita baut sejumlah 4. Oke, tinggal kita kerjakan untuk pemasangan baut ini sampai selesai ya rekan-rekan ya. Oke rekan-rekan, dan seperti ini untuk hasilnya, perpaduan antara A+ galvalum hololas dan A+ plank. Hasilnya menjadi seperti ini ya. Menurut saya untuk warnanya ini cocok banget ya rekan-rekan ya, antara rangka yang hitam dan variasinya menggunakan motif kayu. Ini kalau dipadukan dengan tanaman-tanaman akan terlihat seperti alami ya rekan-rekan ya. Seperti ini untuk bentuk kalau kita lihat dari bagian depannya, dan tentunya ini awet ya rekan-rekan ya, awet karena bahan dari fiber semen A+ plank ini kuat ya rekan-rekan ya terhadap cuaca hujan maupun panas, dan ini juga sudah kita lapisi dengan cat khusus fiber semen ya, jadi lebih aman. Ini kalau kita lihat untuk pemasangan paku rivetnya juga rapi ya rekan-rekan ya. Buat rekan-rekan ini sangat cocok banget membuat seperti ini. Buat rekan-rekan yang tidak bisa mengelas atau rekan-rekan tidak punya mesin las, rekan-rekan pengen buat pagar yang hampir mirip dengan hasil mesin lasnya, rekan-rekan bisa menggunakan metode rivet seperti ini menggunakan A+ galvalum hololas, karena dia tidak ada motifnya, halus dan ketebalannya 0,4 mm sehingga lebih kuat ya rekan-rekan, kokoh, tidak gampang meleot. Oke rekan-rekan, saya rasa seperti ini untuk video kali ini, pembuatan pagar minimalis untuk rumah tanpa dilas, tapi hasilnya tetap bisa bagus dan kokoh. Buat rekan-rekan yang tertarik dengan produk dari A+, rekan-rekan bisa cek saja di deskripsi video untuk keterangan lebih lanjut. Terima kasih buat yang sudah menonton. Jangan lupa tetap dukung channel ini dengan cara subscribe. Yang suka dengan video ini silahkan klik like. Yang tidak suka mau dislike juga tidak apa-apa. Sampai berjumpa di video selanjutnya dari channel Tukang Jadi-Jadian. Terima kasih dan tetap semangat.